Satwa ini punya peran penting di alam. Dan itu ada kaitannya nanti dengan manusia sebenarnya. Yang peran penting yang sederhana di hutan. Karena pola hidup yaki itu tidak berada di satu lokasi saja, tapi dia moving. Artinya dia seperti manusia, sistemnya nomaden. Biji-bijian itu jatuh, itu jadi biji-bijian tumbuhan itu lebar. Biji-bijian yang soalnya adalah atau heki di daerah Gorontalo sana itu orang mengkonsumsi itu bahkan mungkin 99,9% tidak ada. Karena tidak ada yang konsumsi, bahkan turun sampai ke Palu, yang berikut selain tingkat karena kalau tidak ada penegakan hukum, kadang-kala masyarakat juga berpikir anggap atau sebagainya. Tapi perlu ada efek jeras, karena satwa ini sampai hari ini di peraturan pemerintah terbaru 2018 P106 2018 ada kolaborasi antara stakeholder. Jadi semua pemerintah, NGO dihadirkan duduk bersama, dan di unit kami itulah yang kami kerjakan. Bahwa kerja-kerja seperti ini adalah kerja integrasi, kerja-kerja kolaboratif. Artinya bekerja bersama bekerja itu kan subjek. Harus mereka jadi subjek atau pelaku utama dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebabnya kami kalau mau dilihat di Kota Bitung itu boleh dikata sangat-sangat berhasil dan mencapai target ini sebagai flagship. Jadi bukan berarti cuma yaki ya, karena ada banyak satwa liar yang itulah yang kami angkat yaki. Dan memang yaki sama tahu terancam punah, endemik, hanya ada di Sulawesi Utara. Kemudian dia masih boleh-boleh mengerjakan kegiatan seperti ini. Kalau di saya lebih ke lapangan, melakukan politik ini ke Sulawesi Utara, kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat. Bahkan ada patroli kolaboratif yang masyarakat selama ini kami kerjakan, tapi masih sebatas nanggung. Lalu orang kan bilang begini, Brand di berburu, JP Kalimat Jawa
perlu ada tracing. Jadi selamatkan Yaki juga melalui unit kami di Sekretariat Pendidikan dengan hidroponik itu juga kami buat. Tujuannya adalah supaya masyarakat yang tadinya sudah teredukasi, misalkan ada masyarakat mereka ingin mereka ada kegiatan lain yang bisa menopang perekonomian mereka. Pendekatan dan pelestarian berkelanjutan supaya hutan lestari, masyarakat juga mendapatkan kotanya dan sebagainya di belakang. Bertanya, mereka bisa dan silakan foto-foto dan kita akan menuju ke tempat makan siang yang sudah disediakan di tempat terpenuh. Pura-pura begini tuh. Begitu juga binatang yang tidak dilindungi yang ada di dalam kawasan, karena kawasan yang dilindungi makanya binatangnya otomatis dilindungi. Banyak secara umumnya tidak paham soal itu. Ada orang bilang menjudge masyarakat. Tugas kita adalah menaruh pemahaman kepada masyarakat. Bukan tugas semacamnya. Yaitu terancam punah. Yaki itu TED. Jadi saya selalu bilang kalau punya nama teman Teddy, karena emang Yaki ternyata terancam punah. Kedua, dia endemik, cuma ada di Sulawesi Utara. Ketiga, ini kalau dia habislah dia ya, dan dia dilindungi. Ini fakta yang sangat penting. Sehingga publik harus tahu 3 hal ini. Sehingga kenapa kita perlu care, kita bilang Pak Saudara, terang dengan kamera seperti ini. Karena mau bilang menunjuk dah. Sosialisasi ke semua sekolah SMA Sudrajat Minahasa, ke semua dimanapun berada, kecuali orang tolak orang. Tapi orang akan pergi. Setelah itu kami melakukan yang namanya Yaki Youth Camp. Kami mendapatkan duta-duta Yaki seperti Malu dan Yu. Sekitar 40% ya. Nah, apakah bisa dijelaskan bahwa kawasan-kawasan Yaki Makassar Indra ini, misalnya kawasan Yaki sendiri yang seharusnya jadi tempat untuk konservasi, akhirnya sedikit terpinggirkan. Awalnya sedikit, tapi kan Batu Angus. Yang satu adalah Cagar Alam Dua Saudara. Jadi dulu namanya masih KPHK. Nah, hutan itu diklasifikasikan kan 3 KPH. Jadi ada Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi, ada Kesatuan Pemangkuan Hutan. Nah, hutan cagar alam tadi, Tangkoko dan Tewa itu masuk di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi. Jadi program Selamatkan Yaki 1 tahun terakhir ini ada kegiatan khusus di Minahasa Induk, namanya kampanye kebanggaan Yaki atau Yaki Pride Campaign. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Minahasa bagaimana merasa bangga memiliki satwa khas di Sulawesi Utara yang hanya ada di sini. Jadi harapannya dengan adanya kampanye kebanggaan Yaki ini masyarakat bisa paham dan sudah mulai merubah cara hidupnya dengan salah satu yaitu konsumsi, karena selama ini memang masyarakat masih belum tahu bahwa Yaki ini hanya ada di sini dan sudah hampir punah dan dilindungi. Jadi memang untuk pola konsumsi sudah berkurang, tetapi masih tetap harus ada kampanye supaya masyarakat lebih tahu dan masyarakat bangga punya satwa yang sangat luar biasa ini. Ya, karena Yaki adalah petani ulung, manusia atau masyarakat tidak mampu untuk menanam di hutan. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup itu dengan tujuannya masing-masing. Yang mampu untuk menanami hutan atau membuat hutan itu lebih baik adalah binatang-binatang ini, dan salah satunya adalah Yaki. Saya yakin orang tidak bisa naik turun gunung untuk menanam pohon. Sebesar apapun itu proyek reboisasi atau apapun namanya, tetap penanam alami adalah binatang-binatang ini. Jadi kita harus menjaga binatang-binatang ini supaya keseimbangan alam akan tetap terjaga. Ya, kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 menjelaskan bahwa menyimpan, memelihara, mentransportasikan atau memindahkan
sebagian utuh bagian tubuh dari satwa yaki ini akan dihukum penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Seperti itu. Ya. Populasi yaki di Sulawesi Utara sejauh ini memang tepatnya belum ada angka yang pasti, tetapi dari penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa populasi sudah semakin menurun. Itu bisa kita buktikan dengan mencoba bertanya-tanya kepada orang tua. Dulu dan sekarang masih bisa lihat yaki atau enggak? Nah, memang harus dibuktikan dengan penelitian. Dan penelitian terakhir kami tahun 2018 melalui penggunaan kamera trap bisa dilihat di mana yang masih ada titik-titik yaki. Dan memang ada beberapa titik, tetapi jumlahnya tidak diketahui berapa banyak. Seperti itu. Tidak pasti ya. Tidak pasti. Harus ada penelitian komprehensif. Saya Yunita Siwi, program supervisor Selamatkan Yaki.